Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Aprilia dengan NIM A25123015 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Ikatan Kimia yang dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Siti Rahmawati, SPD MP Kim. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal nomor 1. Sisa dari supernova E010272 yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi diketahui memiliki kandungan oksigen miliaran kali lebih banyak dibandingkan dengan kandungan oksigen yang ada di bumi. Karena temperatur yang sangat tinggi, atom oksigen dalam supernova tersebut mengalami ionisasi berulang kali nih, sehingga menjadi spesies yang lebih mirip atom hidrogen, O17. Keberadaan ion ini terdeteksi dari garis Lyman yang sangat spesifik, yaitu transisi dari N2 ke N1. Pertanyaannya yang bagian A, hitung panjang gelombang garis Lyman ion O7+ tersebut jika diketahui tetapan Rydberg 1,0974 kali 10⁻⁷ per meter. Yang bagian B, unsur lain dalam keadaan serupa atau mirip hidrogen yang juga senyawa kimia terdapat di supernova tersebut, memiliki garis Lyman dengan panjang gelombang 1,2 nanometer. Pertanyaannya, tentukan nama unsur tersebut. Nah, teman-teman, mari kita jawab dulu nomor 1 yang bagian A. Di mana di sini kita mencari panjang gelombang garis Lyman ion O7+. Pertama-tama yang kita lakukan itu mencari apa sih yang diketahui dalam soal. Yang pertama, ion 7+. Nomor atomnya berapa sih? Nah, nomor atomnya itu adalah 8 ya, teman-teman. Terus transisi N2 ke N1. Nah, itu adalah transisi Lyman seperti yang diketahui dalam soal. Yang ketiga adalah tetapan Rydberg atau R sama dengan 1,0974 kali 10⁻⁷ per meter. Itu juga sudah diketahui dalam soal. Kemudian kita cari apa sih yang ditanyakan sebenarnya dalam soal ini. Nah, tadi kita kan sudah bilang di awal yang ditanyakan itu adalah tentang panjang gelombang. Berapa sih panjang gelombang dari garis Lyman ini? Nah, kemudian kita melakukan penyelesaian. Penyelesaiannya menggunakan rumus atom hidrogen like, di mana rumusnya itu adalah 1/lambda sama dengan R kali Z pangkat 2 dalam kurung 1/N1 pangkat 2 dikurang 1/N2 pangkat 2. Kemudian kita substitusi, Z-nya sama dengan 8, N1-nya sama dengan 1, N2-nya adalah 2. Dari mana sih N1 dan N2-nya? Itu dari seri Lyman tadi ya teman-teman. Kemudian yang semua yang kita ketahui dalam soal, kita masukkan dalam rumus. Di mana rumusnya ini menjadi 1/lambda sama dengan 1,0974 kali 10⁻⁷ dikali 8 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1/4. Dari mana sih 1 dikurang 1/4? Nah, 1 itu dari rumus yang 1/N1. Karena N-nya itu 1, maka 1 kali 1, 1, maka 1 bagi 1 hasilnya 1. Terus, yang 1/4 itu dihasilkan dari 1/N2. Karena N2-nya adalah 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4, maka 1/4. Kemudian kita kalikan 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Sedangkan 1 dikurang 1/4 adalah 3/4. Maka hasilnya menjadi 1,0974 dikali 10⁻⁷ dikali 64 dan dikali 3/4. Kemudian 64 dikali 3/4 hasilnya adalah 48. Maka dikalikan dengan nilai R menjadi 5,2675 dikali 10⁸ per meter. Karena di sini kita mencari lambda atau panjang gelombangnya, maka kita rumuskan menjadi lambda sama dengan 1/5,2675 kali 10⁸. Hasilnya adalah 1,90 kali 10⁻⁹ meter. Maka kita bulatkan menjadi nanometer, menjadi 1,90 nanometer. Maka panjang gelombang pada jawaban dari yang A ini adalah 1,90 nanometer.
Oke teman-teman, di sini kita akan membahas yang bagian B, yaitu menentukan unsur dari panjang gelombang 1,2 nanometer. Seperti pada yang bagian A, kita cari dulu apa sih yang diketahui dalam soal. Nah, yang pertama itu ada lambda atau panjang gelombangnya, yaitu 1,2 nanometer. Kita ubah ke meter menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian transisi N2 ke N1 atau seri Liman tadi ya. Terus R-nya adalah 1,0974 kali 10 pangkat 7 per meter. Kemudian apa sih yang dicari di sini? Yang ditanyakan itu adalah unsur atau nilai Z dan nama unsurnya. Nah, penyelesaian sama menggunakan rumus atom hidrogen like. Di sini rumusnya adalah 1 per lambda sama dengan RZ pangkat 2 dikali dengan 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu dari mana teman-teman? Dari rumus yaitu 1 per N1 pangkat 2 dikurang 1 per N2 pangkat 2. Kan di sini transisinya sama seperti di yang A, maka dia menggunakan 3 per 4. Dari mana sih itu 3 per 4 teman-teman? Jadi 3 per 4 itu dari rumus 1 per N1 pangkat 2 dikurang 1 per N2 pangkat 2. Kita masukkan N1-nya adalah 1, N2-nya 2 menjadi 1 dikurang 1 per 4. Kemudian 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Jadi disitu langsung ditulis 3 per 4 nah teman-teman. Kemudian kita substitusi lambda. Terusnya menjadi 1 per 1,2 kali 10 pangkat min 9 sama dengan R-nya tadi adalah 1,0974 kali 10 pangkat 7. Karena Z-nya belum diketahui, maka Z pangkat 2 ditulis biasa aja teman-teman. Terus 3 dikali dengan 3 per 4. Kemudian kita bagi 1 dibagi 1,2 kali 10 pangkat min 9 itu hasilnya adalah 8,33 kali 10 pangkat 8. Sama dengan R-nya, kemudian 3 per 4 itu kita jadikan desimal menjadi 0,75. Z-nya tetap karena belum diketahui, jadi Z pangkat 2. Kemudian 8,33 kali 10 pangkat 8 sama dengan, kita kalikan nih yang R dengan 0,75. Hasilnya adalah 8,2305 kali 10 pangkat 6 dikali dengan Z pangkat 2 karena Z yang akan kita cari. Z sama dengan Z pangkat 2 ya teman-teman, karena di situ masih belum diketahui berapa Z-nya. Menjadi rumusnya adalah Z pangkat 2 sama dengan 8,33 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 8,2305 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 101,2. Karena itu pangkat 2 ya, karena kita di sini carinya cuma Z, maka Z hasilnya adalah 10. Nah, terus kita identifikasi unsur apa sih yang nomor atomnya itu atau Z-nya 10. Setelah kita cari, ternyata nomor atomnya 10 itu adalah Na atau neon. Jadi jawaban yang bagian B itu adalah nomor atomnya 10 dengan nama unsur adalah Na atau neon. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas soal nomor 2, di mana soalnya adalah ramalkan bentuk geometri molekul senyawa berikut berdasarkan teori FSEPR serta tentukan yang mana bersifat polar dan non-polar. Di sini ada 3 senyawa, yang bagian A itu adalah Cl2O, yang bagian B adalah SF4, dan yang bagian C adalah PO43-. Di sini juga udah diketahui nomor atom masing-masing unsur, di mana Cl itu 17, X itu 15, P adalah 15 dan F adalah 9. Oke teman-teman, di sini kita akan menjawab soal nomor 2 yang bagian A, yaitu Cl2-. Di sini teman-teman bisa lihat struktur ikatan menurut Lewis ya teman-teman. Nah, kita mencari dulu muatan formalnya dengan rumus F sama dengan sigma E valensi dikurang sigma bebas dikurang 1/2 sigma ikatan. Nah, di bagian O ini kan kalian bisa lihat di situ elektron valensinya itu ada 6. Terus elektron bebasnya yang tidak berikatan itu ada 4. Kemudian dikurang 1/2 dengan elektron ikatan. Elektron ikatannya itu juga ada 4. Teman-teman bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu kita hitung semuanya, hasilnya adalah 6 dikurang 4 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Kemudian yang Cl di sini elektron valensinya teman-teman bisa lihat ada 7. Kemudian elektron bebasnya itu ada 4 ya teman-teman. Terus untuk elektron ikatannya itu ada 2, dimana yang berikatan itu hanya 2 ya teman-teman.
Jadi hasilnya adalah 7 dikurang 4 dikurang 1 sama dengan 0. Maka totalnya itu adalah 0. Nah, di sini kita akan menentukan bentuk molekulnya, yaitu jumlah pasangan elektron sama dengan A tambah X per 2. Di mana A-nya itu adalah jumlah atomnya, jumlah atom pusat, sedangkan X itu adalah jumlah atom yang diikat atom pusat, di mana A-nya itu ada 6. Nah, teman-teman bisa lihat ada atom pusatnya ada 6, kemudian yang diikat itu ada 2 ikatan, maka rumusnya menjadi 6 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya 8 per 2 sama dengan 4. Nah, maka E sama dengan jumlah pasangan elektron dikurang X, sama dengan jumlahnya tadi adalah 4, X-nya adalah 2, hasilnya 2. Maka bentuk molekulnya itu adalah AX2E2, hasilnya adalah bengkok atau F-shape, di mana kepolarannya itu pada molekul Cl2O ini bersifat polar. Kenapa demikian? Karena bentuknya itu bengkok F-shape, sehingga tidak simetris. Akibatnya distribusi elektron tidak merata dan terbentuk kutub positif dan negatifnya. Selanjutnya yang B, sama teman-teman bisa lihat di situ bentuk struktur ikatan dari bentuk Lewis itu dari SF4, dimana atom pusatnya itu adalah S ya teman-teman. Langsung ke muatan formalnya itu adalah sama rumusnya, yaitu sigma elektron valensi dikurang sigma elektron bebas dikurang 1 per 2 sigma elektron ikatan, dimana disitu elektron valensi dari S itu adalah 6. Teman-teman bisa lihat disitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian dikurang dengan elektron bebasnya 2 yang tidak berikatan, terus dikurang 1 per 2 dari elektron yang berikatan itu ada 8 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 6 dikurang 2 dikurang 4 sama dengan adalah 0. Sedangkan yang F itu elektron valensinya itu ada 7 dikurang 6 dikurang 1 per 2 pangkat 1 per 2 kali 2, hasilnya adalah 7 kurang 6 kurang 1 sama dengan 0. Maka totalnya itu adalah 0. Nah, untuk membentuk molekulnya diketahui A-nya itu adalah 6 elektron pusatnya, terus yang diikat dari atom pusatnya itu adalah 4, X-nya 4. Maka jumlah pasangan elektron itu adalah A tambah X dikurang 2 sama dengan 6 tambah 4 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 5. Maka E sama dengan jumlah pasangan elektron dikurang X, maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka bentuknya adalah AX4E, maka dia berbentuk sisau atau jungkat-jungkit. Nah, untuk kepolaran pada senyawa SF4 ini bersifat polar ya teman-teman, karena bentuknya sisau atau jungkat-jungkit yang tidak simetris, sehingga momen dipolnya tidak saling meniadakan, maka dia bersifat polar. Selanjutnya untuk C, yaitu PO43-. Teman-teman bisa lihat di situ struktur Lewisnya, atom pusatnya itu adalah P ya teman-teman. Nah, langsung ke muatan formal. Nah, muatan formalnya itu sama rumusnya seperti tadi, yaitu sigma elektron valensi dikurang sigma elektron bebas dikurang 1/2 sigma elektron ikatan. Yang P itu adalah elektron valensinya 5 dikurang dengan elektron bebasnya itu tidak ada ya teman-teman, jadi 0, terus dikali dengan 10, yaitu dari ikatan 1 per 2 dikali 10, ikatannya itu ada 10. Teman-teman bisa lihat di situ ada 10 ikatan. Kemudian yang menjadi 5 dikurang 0 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk O yang rangkap itu adalah, kalian bisa lihat di situ yang ikatan rangkap itu adalah 6 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 0, sedangkan yang tunggal itu 6 dikurang 1 sama dengan min 1. Maka totalnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 3 dikali min 1, maka hasilnya adalah min 3. Kemudian untuk molekulnya, A-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 4, maka jumlah pasang elektronnya itu adalah 4. Nah, untuk E sama dengan jumlah pasang elektron dikurang X sama dengan 4 dikurang 4, hasilnya adalah 0. Maka bentuk molekulnya itu menjadi AX4, maka bentuknya adalah tetrahedral. Nah, untuk kepolarannya itu pada ion PO43- itu bentuknya bersifat nonpolar ya teman-teman, karena memiliki bentuk tetrahedral yang simetris, sehingga gaya tarik elektron ke segala arah itu seimbang dan saling meniadakan. Meskipun demikian, karena bermuatan ion ini tetap dapat berinteraksi kuat dengan pelarut polar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 3. Ramalkan bentuk geometri molekul senyawa berikut berdasarkan teori hibridisasi, di mana ada 3 senyawa yang diketahui. Yang pertama ada XeF4, yang B SF4, dan yang C adalah PCl3. Di situ juga diketahui nomor atom masing-masing dari unsur. Langsung ke yang bagian A ya teman-teman.
SeF4. Teman-teman bisa lihat di situ konfigurasi dari SeF4. Kemudian kita buat hibridisasinya. Teman-teman bisa lihat di situ ada hibridisasinya. Kemudian bentuk molekulnya itu ada X sama dengan 4 dan E sama dengan 2. Nah, bentuk biometrinya molekul dari AX4 dan E2, maka jadi sp2d3 adalah bentuk segi 4 planar, teman-teman. Jadi yang berwarna merah itu adalah F-nya, karena F-nya itu ada 4 ya. Jadi dia masuk untuk melengkapi proses hibridisasi. Selanjutnya yang bagian SF4, sama lihat konfigurasinya dulu, kemudian kalian masukkan proses hibridisasinya. Nah, bentuk molekulnya itu X sama dengan 4, E sama dengan 1, maka bentuk geometrinya itu adalah AX4E dan sp2d adalah sisau. Selanjutnya yang PCl3. Nah, PCl3 itu konfigurasinya teman-teman bisa lihat di situ ada 3S2 dan 3P3. Dimana di situ kalian tinggal masih masuk proses hibridisasinya. Nah, yang bagian merah itu adalah Cl ya, teman-teman. Terus bentuk molekulnya X sama dengan 3, E sama dengan 1. Maka bentuk geometri molekul dari AX3E sama dengan sp3 adalah trigonal piramida. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 4, dimana yang bagian A itu adalah untuk menentukan O2+, dimana kita cari dulu itu konfigurasinya, dimana konfigurasinya yang O itu sama dengan 1S2, 2S2, 2P4, sedangkan yang O+ itu adalah 1S2, 2S2, 2P3. Jadi teman-teman, untuk gambar diagramnya itu kita kerjakan satu-satu ya. Nah, yang pertama itu kita kerjakan dulu yang 2P, dimana bagian O itu adalah 2P4, sedangkan yang bagian O+ itu adalah 2P3. Nah, 2P3 itu yang sebelah kiri, sedangkan 2P4 itu yang sebelah kanan. Nah, kita masukkan diagramnya itu satu-satu ya teman-teman, satu-satu. Jadi satu dari sini, satu dari sini, kemudian seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian kita buat juga yang 2S2. 2S2 ini sama-sama 2S2 antara O dan O+ ya teman-teman. Jadi cara penulisannya sama. Terus diagramnya kita sama juga dengan cara memasukkan satu per satu sampai selesai, sampai habis ya. Terus yang terakhir itu adalah 1S2, sama-sama 1S2 itu dari O+ dan O, maka hasilnya seperti itu. Nah, untuk orde ikatannya itu sama dengan rumusnya adalah E sigma ikatan dikurang sigma elektron anti ikatan. Jadi yang berikat dibagi 2 ya teman-teman. Nah, yang berikatan itu ada 6 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang dengan 1 yang tidak berikatan yang ada bagian atas itu. Maka hasilnya adalah dibagi 2, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Maka yang bagian A itu adalah orde ikatannya 2,5. Kemudian teman-teman, untuk yang bagian O 2- itu sama, kita cari dulu konfigurasinya antara O dengan O-, dimana kita cari satu-satu dulu juga untuk diagramnya. Yang pertama itu adalah 2P4 dan 2P5. Jadi yang 2P4 itu yang bagian kanan dan 2P5 itu yang bagian kiri ini ya. Kita masukkan satu dari sini sampai selesai ya teman-teman, sampai akhir sisanya. Terus yang 2S2 juga sama dan 1S2 juga sama. Kemudian kita masuk ke orde ikatannya. Orde ikatannya itu adalah sigma elektron ikatan dikurang sigma elektron anti ikatan. Nah, yang berikatan ini ada 6, dimana semua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang tidak berikatan itu ada 3, yang bagian atas ini 1, 2, 3. Maka hasilnya 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Nah, selanjutnya untuk N2 itu kita lihat konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S2 dan 2P3. Maka kita masukkan juga diagramnya, kita buat yang 2P3, terus kita buat yang 2S2 seperti ini teman-teman, dan 1S1. Maka orde ikatannya adalah 6 dikurang 0. Kenapa 0? Karena tidak ada yang tidak berikatan. Yang bagian atas ini kosong ya teman-teman, itu yang anti ikatan. Maka dia 0, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5 ya teman-teman. Nah, soal nomor 5 itu adalah tentukan term simbol keadaan dasar atom A. Nitrogen, B. Oksigen, serta urutkan tingkat energinya. Nah, langsung saja ke jawabannya, yaitu nitrogen dulu ya, yang bagian A. Kita cari dulu konfigurasi elektronnya.
yaitu ada S2, 1 S2, 2 S2, dan 2 P3. Karena yang terakhir itu adalah 2 P3 ya teman-teman, maka kita mencari microstatnya itu 2 P3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang saya kerjakan dalam buku. Itu ada 20 microstat, kemudian kita cari ml dan ms-nya. Setelah itu, setelah kita dapat, kita mencari microstat 1 dulu, di mana ml yang paling tinggi nilainya. Di sini yang paling tinggi adalah 2. Nah, yang paling tinggi adalah 2, maka ms-nya berapa? Sebelahnya adalah 1/2. Maka kita masukkan, begini cara rumusnya teman-teman. Kemudian karena dia 1/2, maka min 1/2, terus 0,1/2 kita masukkan semuanya, jadi kita gabungkan ya antara ml dan ms, yaitu min 2 dengan ini dan seterusnya. Begitupun sampai habis ya teman-teman. Ini nanti kita coret di microstat yang kita buat 20 ini. Kemudian setelah sampai habis ternyata kita mendapatkan 4 microstat. Setelah itu kita masuk ke term simbol. Nah, term simbolnya itu tadi microstat yang pertama itu adalah microstat L-nya itu 2. Maka kalau L-nya 2 itu dia simbolnya adalah D. Terus S-nya itu adalah 1/2. Terus kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya 2S ditambah 1 dalam kurung L per J sama dengan hasilnya adalah 2D. Hasilnya adalah 2D 3/2, 5/2. Terus microstat 2 itu sama caranya menghasilkan 2P 1/2, 1/3. Nah, microstat 3 itu sama prosesnya menghasilkan 4S minus 3/2, 3/2. Dan microstat yang terakhir itu adalah hasilnya 2S min 1/2, 1/2. Itu teman-teman. Maka urutan yang sesuai itu adalah 4S 3/2 itu lebih besar dari 4S minus 3/2, lebih besar dari 2S 1/2, lebih besar lagi dari 2S minus 1/2, lebih besar lagi dari 2P 3/2, lebih besar lagi dari 2P 1/2, lebih besar lagi 2D 5/2, dan lebih besar dari 2D 3/2. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bagian oksigen, yaitu konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S2, dan 2P4. Karena terakhirnya ada 2P4, maka kita mencari microstat 2P4. Sekitar ada 15 microstat ya teman-teman. Kalian bisa lihat di situ microstatnya, jumlah ml dan ms-nya. Kemudian kita cari microstatnya seperti cara yang sebelumnya. Selanjutnya ke term simbol. Nah, untuk term simbolnya ini teman-teman sama microstat 1, caranya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Dan setelah kita mendapatkan yang microstat 1 ternyata 1D2, microstat 2 itu 3PO2, dan yang ketiga itu adalah 1SO. Teman-teman, maka urutannya itu adalah 1S0 itu lebih besar dari 3P2, itu lebih besar dari 3P0, dan lebih besar dari 1D2. Oke teman-teman, jadi hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.